Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas panjang hari ini, di hari Selasa ini, kita boleh satukan hati kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengucap syukur lagi. Kami boleh bangun lagi dengan keadaan tubuh yang diberkati. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Berimanuela terus dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kehidupan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Kami boleh menjadi berkat buat banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu untuk merenungkannya sepanjang hari ini. Dan kami minta Tuhan agar kami juga menjadi pelaku firman-Mu di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Firman ini adalah kebenaran. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di sini dikatakan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata barang siapa mengatakan. Berarti setiap orang yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, berarti dia mengalami atau dia mengenal Tuhan. Karena dia berkata ia ada di dalam Dia. Misalnya contoh di sini ia saya ganti dengan nama saya. Barang siapa mengatakan bahwa Olga ada di dalam Dia, berarti kalau saya ada di dalam Dia, saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, berarti pengenalan orang yang sudah mengatakan barang siapa dia bilang bahwa ia ada di dalam Dia, berarti hidupnya harus wajib melakukan apa yang Yesus sudah kerjakan ketika Kristus hidup. Kita baca di ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Tanda orang yang mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, kewajiban kita sebagai anak Tuhan adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Wajib adalah suatu hal yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak wajib. Karena kalau tidak wajib kita kerjakan berarti kita melakukan kesalahan. Nah, kalau orang yang berkata bahwa ia ada di dalam Dia, berarti dia harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Dalam Yohanes 15 ayat 7 juga dikatakan, Yesus berkata di situ, kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi dalam Yohanes 15 ayat 7 ini, kalau kita berkata
Yesus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Yesus, berarti itu ada kesepakatan, ada seroh, sejiwa, sehati, berpadu, bersatu. Nah, di sini kita ulang lagi, kita baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kita lihat bahwa Yesus melakukan itu, kewajibannya dia ketika dia ada di dunia ini. Dia melakukan seperti apa yang Bapa kehendaki. Dan itu sampai tuntas. Dan itu sampai tuntas yang dia lakukan itu. Nah, kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, kita juga harus wajib melakukan apa yang seperti Kristus lakukan ketika dia ada di dunia ini. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ia di situ dikatakan kita, saudara dan saya. Ketika kita bilang bahwa kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya hidup kita mau terus diperbaharui oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Hal-hal yang tidak berkenan kita mulai tanggalkan, kita mulai hilangkan. Karena di dalam Yohanes 15 itu tentang pokok anggur yang benar, di mana pokok anggur itu, pokok itu adalah Yesus dan kita adalah carang-carangnya. Carang yang semakin baik buahnya akan lebih dikerat, akan lebih mengalami goncangan, dikerat, dibersihkan, itu tidak enak. Harus menanggalkan cara hidup yang lama, dikerat, hal-hal yang tidak berkenan, dikeluarin. Dan kita harus mau. Karena kalau gak mau untuk menjadi carang yang baik dan berbuah yang lebat, carang itu akan dipotong, dimusnahkan, dibuang ke api. Tetapi kalau kita yang pada pagi hari ini mengatakan bahwa aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku, kita wajib harus sama seperti Kristus telah hidup. Dan keteladanan Yesus hidup itu di bumi selama 33,5 tahun. Dia melakukannya dengan kerelaannya. Sampai tuntas, bahkan mati di kayu salib. Taat sampai mati di kayu salib. Tidak ada perbantahan. Banyak orang mengatakan waktu Yesus mati, siapa yang ambil roh? Siapa yang jemput dia? Malaikat siapa yang jemput? Firman Tuhan katakan, ketika dia tahu dia sudah mau mati, dia bilang, aku menyerahkan nyawaku kepada Bapa di surga. Dia serahkan nyawanya. Bukan malaikat, siapa yang bawa dia? Gak ada. Dia kasih nyawanya buat Bapa di surga. Saudara-saudara, biarlah kita semakin hari semakin lebih mengerti akan rahasia-rahasia firman. Ketaatan kita akan terus diuji. Akan terus diuji sampai saudara dan saya betul-betul murni di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus
memampukan setiap kita. Dan Roh Kudus akan terus berkarya buat setiap orang yang mau dirinya dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman-Mu terus dan terus menjadi pelaku firman sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.